Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPA di tema 9. Kompetensi dasar di tema ini adalah mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Sebelum kita ke materi, kita membaca basmalah terlebih dahulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Baik. Untuk yang pertama, apa sih itu materi? Materi yaitu segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa adalah ukuran jumlah materi dalam suatu benda. Berbeda dengan berat, berat adalah ukuran dari jumlah gaya yang bekerja pada massa karena gravitasi. Perhatikan pada gambar, massa astronot yang berada di bumi itu adalah 100 kg. Sama dengan massa astronot berada di bulan yaitu 100 kg. Tetapi beratnya berbeda. Nah, berat astronot yang berada di bumi yaitu 980 Newton karena satuan dari berat adalah Newton. Terus kemudian astronot yang ada di bulan 162,2 Newton. Lebih berat yang ada di bumi. Karena apa? Karena di bumi mempunyai gaya tarik bumi atau gravitasi. Intinya, massa adalah segala sesuatu yang berada pada benda. Baik itu di dalam air ataupun di luar, dia tidak terpengaruh. Wujud dan zat pada benda. Nah, wujud dan zat pada benda di alam semesta yaitu ada 3. Benda padat, benda cair, dan gas. Yang padat kalian tahu sendiri ya. Misalkan batu, kayu, kaca, terus kemudian keramik. Sedangkan benda cair yaitu benda yang berbentuk cair. Gas adalah benda yang tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan. Nah, sifat dari benda padat, benda cair, dan gas. Benda padat contohnya dia tidak akan berubah bentuk jika dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain. Berbeda dengan benda zat cair akan berubah bentuknya namun volumenya atau banyaknya tidak berubah. Misalkan yang tadinya berbentuk gelas, karena air berada di dalam gelas, dituangkan ke dalam mangkok, maka air akan berbentuk seperti mangkok. Dituangkan ke dalam botol, air akan menyerupai botol. Dan gas pun sama seperti air menempati ruang. Namun, jika air terlihat, gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Komposisi penyusun zat. Nah, yang akan kita bahas yaitu yang komposisi penyusun zat ini, zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal terdiri atas materi sejenis, yaitu materi yang penyusunnya hanya satu. Contohnya air. Nah, di dalam air tidak ada penyusun yang lain kecuali zat air tersebut. Gula. Nah, dalam gula itu hanya terdapat zat penyusun gulanya, glukosanya. Terus kemudian tembaga, emas 24 karat, dan yang lain-lainnya. Sedangkan zat campuran terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Zat campuran ini terdiri dari 1 atau 2 dari zat tunggal, membentuk satu komposisi penyusunnya. Contohnya adalah air teh. Air teh itu terdiri dari apa? Air dan teh. Air susu terdiri dari apa? Air dan susu. Terus kemudian gelas berisi air dan minyak. Itu dapat kita lihat penyusunnya karena air dan minyak tidak bersatu. Yang pertama akan kita bahas adalah zat tunggal. Zat tunggal hanya terdiri dari atau atas satu jenis materi yang sama. Zat tunggal juga merupakan bentuk zat yang paling sederhana. Misalkan di sini ada tembaga. Penyusunnya hanya tembaga. Garam, penyusunnya hanya garam. Gula, ya hanya gula. Emas 24 karat, hanya emasnya tersebut. Ingat ya, emas 24 karat. Jika emasnya 18 karat atau 20 karat, ada tembaganya, ada
komponen penyusun yang lainnya. Dikelompok menjadi apa? Menjadi zat campuran. Ingat ya, zat tunggal adalah zat yang terdiri dari satu jenis materi yang sama. Hanya satu materi yang sama. Zat tunggal juga merupakan bentuk zat yang paling sederhana. Selanjutnya, zat campuran. Nah, zat campuran terbagi menjadi dua, campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen yaitu campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna dan tidak dapat dibedakan. Contohnya pada sirup, susu, kopi. Nah, pada ketiga contoh ini kita tidak dapat melihat mana zat tunggalnya, tetapi mereka sudah tercampur menjadi satu. Kita ketahui bahwa penyusun sirup adalah sirupnya sendiri dan air. Susu adalah air dan susu. Sedangkan kopi juga di sana ada kopi, ada air, ada gula. Zat campuran heterogen adalah suatu zat campuran yang penyusunnya tidak tercampur sempurna dan masih dapat dibedakan. Jika homogen sudah tercampur dan tidak dapat dibedakan, berbeda dengan heterogen. Zat campurnya masih dapat dibedakan. Nah, yang dicontohkan adalah kita tuangkan minyak ke dalam gelas yang berisi air. Kita bisa melihat komposisi air dan minyak tidak bersatu. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai zat dan komposisi penyusunnya yang terbagi menjadi dua, zat tunggal dan zat campuran. Untuk lebih memahaminya, kalian mengerjakan lembar kerja yang sudah Pak Adi siapkan di tugas pada Pintro. Selamat mengerjakan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.